Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke pembelajaran matematika. Kita akan membahas tentang menentukan gradien dari PGS. PGS disingkat dengan persamaan garis lurus. Oke, kita lanjut ke pengertian yang pertama. Apa itu gradien? Gradien adalah kemiringan dari suatu garis. Jadi kemarin setelah kalian menyelesaikan tugas untuk membuat garis lurus, sudah tahu caranya ya. Nah, dari garis yang telah kalian buat itu ternyata dia memiliki kemiringan, entah miring ke kanan atau miring ke kiri. Di sini Bu Isti contohkan. Oke. Contoh yang pertama itu adalah Y sama dengan 3X plus 2. Kalau Bu Isti gambar, garisnya akan seperti ini, dan ternyata garisnya ini memiliki kemiringan. Kemiringan dari garis itu bisa dinyatakan dengan angka. Nah, pada contoh ini, kemiringan dari garis Y sama dengan 3X plus 2 itu adalah 3. Nah, untuk kemiringan atau gradien itu disimbolkan dengan M. Terus bagaimana kita tahu nilai dari kemiringan suatu garis? Kita lanjutkan untuk menentukan gradien garis dari grafik yang diketahui. Catatan yang pertama, ketika grafiknya itu turun, contohnya seperti ini, dia punya M atau gradien itu adalah negatif. Ketika garisnya itu mendatar, itu dia punya gradiennya adalah 0. Dan ketika garisnya itu naik, dia punya gradiennya positif. Oke, ini diingat-ingat, jangan sampai lupa. Kita ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama disediakan garis. Oke. Kemudian kita disuruh mencari gradiennya. Nah, dari kasus yang pertama ini garisnya adalah termasuk garis yang naik ya. Garis yang naik berarti dia punya gradiennya positif. Nah, untuk rumus gradiennya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y itu perubahan terhadap nilai Z. Nilai Z itu adalah nilai yang ini ya, ke atas, nilai Y. Dan nilai X itu adalah nilai yang mendatar. Oke, kita mencari gradiennya. Perubahan terhadap nilai Y itu berarti 1, 2, 3, 4. Terus terhadap nilai X 1, 2, 3. Berarti kita punya gradiennya 4/3. Kita ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua sama M itu adalah perubahan Y per perubahan X. Nah, untuk dia minus atau plus kita cari tahu dengan cara, nah ini tadi ketentuannya. Kasus yang kedua ini termasuk dengan grafik yang turun, berarti dia punya nilai gradien minus. Oke. Sudah kasih tanda minus. Kita cari perubahan Y dan perubahan X. Perubahan Y naik 1, 2, 3. Perubahan X yang mendatar 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ini diambil dari titik yang ada di grafik itu. Ambil titik yang pas ya. Misalkan ini kan titiknya di pas tepat di min 1,2. Kalau kamu ambil di sini nanti menghitung kotaknya kan kesusahan. Jadi ambil titik yang pas. Berarti delta Y per delta X itu adalah minus 3/3 sama dengan minus 1. Ini gradiennya negatif. Kita lanjut ke kasus 3. Oke, kasus yang ketiga ini termasuk naik apa turun grafiknya atau garisnya? Ya, garisnya adalah garis yang naik. Kalau dia garis yang naik, berarti kita punya M itu adalah positif. Delta Y per delta X.
Oke, kita ambil yang titiknya di sini. Oke, ini dan titik ini. Kita cari tahu perubahannya. Delta Y-nya adalah 1, 2, 3 dan delta X-nya adalah 1, 2, 3, 3. Berarti nilai dari gradien kasus 3 itu adalah 3/3. Ingat, ini positif ya. 3 dibagi 3 adalah 1. Oke, kita lanjut untuk ke kasus yang 4. Kasus 4 dia termasuk pada garis yang turun apa naik? Dia termasuk pada garis yang turun ya. Jadi kalau turun itu M-nya adalah negatif. Berarti M sama dengan kita kasih nilai negatif dari delta Y per delta X. Oke, mesti ambil titik di sini dan titik di sini. Kita cari tahu perubahan nilai Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Perubahan nilai Y-nya 5. Perubahan nilai X 1, 2, 3. 3. Berarti nilai dari delta Y per delta X adalah minus 5/3. Berarti nilai gradiennya adalah negatif 5/3. Oke, ini kita baru mencari tahu menentukan gradien dari garis yang kita gambar pada grafik. Semoga untuk hari ini, materi hari ini bisa kalian pahami dan jangan segan-segan untuk bertanya kalau kalian tidak memahami materi yang sudah Puisti jelaskan. Biar tidak menumpuk-numpuk pertanyaan, nanti semakin banyak materi nanti kamu akan semakin bingung. Puisti cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.